Otherworldly Evil Monarch. Bab 170. Judul: Petunjuk. Tuan muda, sekarang, bagaimana kamu akan berpartisipasi dalam makan malam keluarga sekarang? Pang tua mengambil payung dari penjaga di belakangnya, dan meletakkannya di atas kepala Jun Mosie. Bukan masalah, aku tidak mengalami cedera apapun. Jun Mosie menjawab dengan sikap heroik. Ini hanya insiden kecil, aku pernah mengalami yang lebih buruk. Meskipun mulut Pang tua terbuka, tapi dia tidak berbicara. Dia tahu bahwa Jun Mosie memang sudah terbiasa dengan urusan ini. Tuan muda telah menderita beberapa luka selama percobaan pembunuhan terakhir pada sang putri. Dibandingkan dengan itu, upaya pembunuhan terhadap nyawa tuan muda ini bukanlah apa-apa karena tuan muda itu sama sekali tidak terluka. Kalau begitu, kamu harus kembali ke kediaman tuan muda. Tuan dan keluarga Guan telah menunggu lama sekarang, kata Pang tua. Sebentar, tapi pertama-tama aku harus kembali karena aku perlu melihat tanduku. Masih ada sesuatu di dalamnya. Jun Mosie mengambil payung dan berbalik. Tandu pertama kali diserang dengan senjata tersembunyi, dan kemudian dibakar. Dan sekarang hujan ini telah mengubahnya menjadi tumpukan tanah dan abu. Apa yang masih tersisa di dalamnya? Meskipun Pang tua tidak begitu setuju, dia masih mengikuti Jun Mosie demi menjaganya tetap aman. Jun Mosie mengitari sisa-sisa tandu beberapa kali seperti lalat, lalu membungkuk untuk mengambil sesuatu dari lantai, dan kemudian melihat ke timur, lalu ke barat, dan kemudian berputar-putar sekali. Lalu dia mengembalikan payung itu ke Pang tua dan berkata, "Ayo pergi. Aku tidak berpikir bahwa senjata yang baru saja kamu ambil adalah milik kamu, tuan muda." Mata tajam Artsuan puncak Pang tua cukup mampu melihat item yang baru saja diambil Jun Mosie. Kamu baru saja berjalan jauh ke sini untuk mengambil senjata tersembunyi yang tertinggal di belakang musuh? Jenis senjata ini sangat umum. Masuk akal untuk mengetahui bahwa ini tidak akan memberi kita petunjuk. Tuan muda menganggap dirinya terlalu pintar. Meskipun dia telah melihat Jun Mosie mengambil senjata itu, dia tidak menyadari bagaimana matanya bersinar atau senyum begitukah di wajah Jun Mosie pada saat itu. Bahkan hujan lebat dan angin kencang tidak cukup untuk benar-benar menghapus semua jejak para pembunuh. Meskipun beberapa jejak kecil masih tertinggal, detektif keluarga Jun tidak mampu memahami atau menafsirkannya. Misalnya, angin masih membawa aroma samar. Meskipun aromanya sangat samar sehingga orang normal tidak akan bisa membedakan semuanya, tetapi indera Jun Mosie yang diperkuat cukup tajam untuk mendeteksinya. Dan kemudian ada sedikit keakraban dalam perintah mundur itu. Kedua faktor ini saja sudah cukup. Senyuman buruk terlihat di wajahnya saat dia menyatukan 2 dan 2. Setelah sampai di rumah, Jun Mosie menemukan kakeknya berdiri di gerbang lorong. Mata lelaki tua itu mengamati cucunya dari ujung kepala sampai ujung kaki tetapi tidak menemukan goresan di tubuhnya. Dia mengerutkan alisnya untuk menegur. "Kapan kamu akan cukup kuat bagiku untuk berhenti mengkhawatirkanmu? Sekarang pergi dan ganti pakaianmu." Jun Mosie dengan patuh pergi ke kamarnya meskipun dia tidak setuju dengan kakeknya. Dia dengan cepat mengganti pakaiannya dan memasuki ruang makan, dan menemukan bahwa makanan dan minuman telah disiapkan di atas meja. Jun Hui sedang duduk di kursi roda dengan lapisan tipis selimut di atas kakinya. Dia memandang Jun Mosie, tersenyum tipis dan berbisik dengan suara rendah. "Aku tidak tahu keterampilan seperti apa yang dibutuhkan untuk menangani masalah ini dengan cara yang begitu rapi. Mosie, pamanmu sangat penasaran. Kamu harus memberitahu aku tentang asal mula keterampilan misterius ini. Jangan katakan bahwa kamu tidak tahu apa-apa tentang itu." Paman, dunia besar ini dipenuhi dengan segala macam keajaiban, dan beberapa bakat luar biasa ini. Jun Mosie tersenyum nakal. "Berhenti, aku tidak ingin pembicaraan itu lagi." Jun Hui melebarkan matanya untuk menatap keponakannya. "Bagaimana dengan orang-orang itu? Apakah kamu tahu tentang mereka? Aku mendapatkan beberapa ide tentang mereka. Aku mungkin bisa melacak beberapa dari mereka." Jun Mosie mengedipkan mata. "Haruskah aku mengirim beberapa orang lagi untuk membantumu?" Ekspresi Jun Hui tiba-tiba menjadi sangat dingin. "Para bajingan itu mencoba membunuh Mosieku.
oleh karena itu mereka harus mati. Waktu itu belum tiba. Jun Mo Xie balas tersenyum. Mereka telah memberi kita sesuatu untuk dikembangkan, tetapi jika kita mengirim orang-orang kita untuk mengejar mereka sekarang, maka kita hanya akan membuat mereka lebih berhati-hati. Maksudmu? Kamu sudah tahu siapa di balik ini? Mata Jun Wui berbinar. Paman, pandangan jauh ke depan yang jelasmu mampu merencanakan strategi pertempuran dari tenda dan dapat memenangkan pertempuran dari jarak ribuan mil. Jun Mo Xie dengan mengejek tersanjung. Jun Wui tidak tahu harus tertawa atau menangis. Keluarga Guan? Jun Mo Xie bertanya karena penasaran. Kita telah mengatur perjamuan makan ini untuk mereka, jadi mengapa mereka belum datang? Mereka ada di halaman adik ipar kamu. King Han sangat marah. Jun Wui tersenyum halus. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal keluarga mereka. Oleh karena itu tidak apa-apa untuk menunggu sebentar. Saat dia mengucapkan kata-kata terakhir ini, Jun Mo Xie menoleh untuk melihat keluar ke dalam hujan dan melihat antrian individu perlahan menuju ke ruang makan. Itu adalah keluarga Guan. Sebanyak 5 dari keluarga Guan telah muncul untuk makan malam dengan Guan King Han yang cantik namun berwajah es memimpin jalan, diikuti oleh seorang pria paruh baya kurus dan tinggi yang mengenakan jubah hijau. Meski jubahnya berkibar tertiup angin, namun pakaiannya benar-benar kering, seolah-olah pakaiannya tahan terhadap hujan di luar. Pria di belakang Guan King Han adalah ayahnya, Guan Dongliu. Dia juga kepala keluarga Guan. Di belakang Guan Dongliu adalah seorang pria tua bertampang kekar. Meski rambut dan janggut tipisnya berwarna abu-abu, namun tubuhnya masih sangat besar dan kokoh. Ketajaman matanya tampak seperti macan tutul, dan langkahnya yang seperti harimau membuatnya agak jelas bahwa pria ini, Guan Rusan, adalah salah satu pejuang terbaik dari keluarga Guan. Guan Rusan diikuti oleh 2 pemuda berwajah panjang, berbayang giok, anggun, cerdas dan tampan. Kedua anak muda ini adalah kakak laki-laki Guan King Han. Anak tertua diberi nama Guan King Bo, sedangkan anak kedua bernama Guan King Yue. Guan King Han adalah seorang wanita muda yang sangat anggun dan cantik, tetapi keanggunan dan penampilan kedua saudara laki-lakinya setara dengan miliknya. Keluarga ini memiliki gen yang sangat baik. Yang sangat bagus. Jun Mo Xie berpikir, mereka terlihat seperti sulaman pada sarung bantal, bukan? Saudara Guan. Jun Wui menyapa Guan Dongliu dengan menangkupkan tangan secara tradisional sambil tetap berada di kursi roda. Saudara Jun, tidak perlu formalitas seperti itu. Guan Dongliu tersenyum berseri-seri saat dia menangkupkan tangannya untuk membalas salam, dan kemudian memberi isyarat kepada kedua putranya untuk melangkah maju dan menyapa Jun Wui. Generasi ketiga keluarga Jun memang sangat tampan, anggun, dan memiliki bakat luar biasa. Kakak Jun, masa depan keluargamu memang ada di tangan yang sangat aman. Guan Dongliu memandang Jun Mo Xie ke samping dan tersenyum penuh kasih sayang. Sikap tulus dan pujian saat dia menyatakan kata-kata yang menghina ini kepada tuan besar yang baru memang sangat menarik. Jun Mo Xie sudah tahu bahwa mempertahankan kendali hubungan dengan orang yang memiliki keterampilan diplomatik seperti itu bisa menjadi tugas yang sangat sulit. Tapi pada saat ini, mata Jun Mo Xie tiba-tiba dialihkan ke anak muda di belakang, Guan King Yue, yang sengaja atau tidak menyembunyikan tubuhnya di belakang ayahnya dalam sekejap. Matanya menunjukkan sedikit kemarahan pada awalnya setelah melihat Jun Mo Xie, yang dengan cepat berubah menjadi syok dan terkejut, hampir seolah-olah dia tidak berharap melihat Jun Mo Xie di sini. Meskipun tatapan di matanya telah menghilang begitu cepat sehingga tidak ada orang lain yang bisa menyadarinya, tapi dia tetap tidak bisa menyembunyikannya dari mata tajam dan tanggap dari Hitman. Jun Mo Xie tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apa alasan dibalik tatapan matanya itu? Dia mencari seluruh ingatannya untuk menentukan apakah dia atau Jun Mo Xie sebelumnya memiliki hubungan apapun dengan anak muda itu, tetapi hanya menemukan bahwa dia tidak hanya tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan anak muda itu, dia bahkan tidak pernah melihat wajah pria itu sebelumnya. Tapi mengapa dia terlihat begitu terkejut setelah melihatku? Apa yang kulewatkan di sini? Meskipun pikiran Jun Mo Xie sibuk menyulap sejumlah besar pikiran, ekspresi permukaannya acuh tak acuh saat dia melangkah maju dan tersenyum dengan sopan untuk menyambut Guan King Bo dan Guan King Yue.
Jun Mo Xie pernah mendengar bahwa dua saudara ipar perempuannya memiliki minat yang mirip dengan Jun Mo Xie sebelumnya. Sudah menjadi kebiasaan bagi keluarga angkat untuk menjamu tamu mereka. Generasi yang lebih tua bertanggung jawab atas hiburan rekan-rekan mereka, sedangkan generasi muda bertanggung jawab untuk menjaga milik mereka. Karena Jun Mo Xie adalah satu-satunya anak muda di keluarga Jun, beban untuk menghibur kedua anak muda ini secara alami jatuh ke pundaknya. Tuan muda ketiga. Kedua anak muda itu menangkupkan tangan untuk memberi salam. Meskipun ini adalah gelar biasa dari orang asing, itu masih agak aneh datang dari kakak laki-laki dari kakak iparnya karena istilah panggilan yang tepat adalah saudara laki-laki atau adik laki-laki. Keluarga Guan berbasis di Provinsi Jianghu dan meskipun wilayah tempat tinggal mereka cukup kecil, tetapi keluarga tersebut masih cukup kaya dan berpengaruh karena mereka praktis adalah penguasa wilayah. Generasi muda dari keluarga seperti itu jelas harus menyadari istilah panggilan yang sesuai. Judul alamat ini saja sudah cukup untuk mencerminkan bahwa kedua anak muda ini tidak menganggap Jun Mo Xie sebagai saudara ipar perempuan mereka dan dengan jelas menganggapnya sebagai keturunan muda keluarga yang kuat. Hanya satu tuan muda ketiga ini sudah cukup untuk mengungkapkan banyak informasi kepada Jun Mo Xie. Tiba-tiba, senyuman hangat muncul di wajahnya saat dia mengulurkan satu tangan dan membawa yang lebih muda dari kedua pria itu ke sudut ruang makan yang lebih terpencil. Lengan Guan King Yue bergetar saat Jun Mo Xie menariknya pergi, dan meskipun getaran ini sangat halus, tetapi Jun Mo Xie jelas dapat merasakan ketakutan di dalam hati pemuda ini. Meskipun wajahnya tidak memantulkan apapun, pikirannya terus-menerus mempertimbangkan segala macam keadaan. Mungkinkah itu? Meskipun pikiran Jun Mo Xie sibuk membuat perhitungan, mulutnya bebas berbicara. Kalian telah menempuh perjalanan ribuan mil untuk sampai ke kota Tianxiang. Dan aku gagal menghiburmu selama 2 hari pertama kamu tinggal di sini, saudara. Guan Qingbo dengan anggun tersenyum dan berkata, tidak perlu formalitas apapun. Bagaimanapun, 2 hari pertama kita di kota Tianxiang sangat menyenangkan, dan kita berhasil membuat diri kita terhibur. Kita bertemu banyak orang baru, dan menyadari bahwa tempat ini memang layak disebut ibu kota Kekaisaran Tianxiang. Kita sudah menyibukkan diri saudara, jadi tidak perlu minta maaf, sungguh haha. Sifat Guan Qingbo telah mengikuti ayahnya, yang terbukti dari pilihan kata yang tepat yang dia pilih untuk dibalas. Jun Mo Xie telah diberitahu bahwa Guan Qingbo sama tertariknya pada aktivitas tertentu seperti Jun Mo Xie sebelumnya, tetapi itu bahkan tidak terlihat dari cara canggih yang dia lakukan sendiri. Oh, Jun Mo Xie dengan sembunyi-sembunyi mendekat, dan berkata dengan suara rendah. Kalau begitu aku bisa menjamin tempat yang akan membawa kebahagiaan lebih bagi saudara-saudara daripada tempat lain manapun. Tempat apa? Guan Qingbo bertanya dengan suara rendah. Senyum celaka muncul di wajah Jun Mo Xie. Jenis yang hanya bisa dimengerti oleh pria. Dia dengan cepat melihat sekeliling pada Guan Qinghan untuk memastikan bahwa dia berdiri pada jarak yang aman darinya. Spirit Fog Lake. Tempat itu adalah surga setiap pria. Kamu tidak boleh melewatkannya. Wajah Guan King Yue tiba-tiba dan dengan keras berkedut sesaat saat dia mendengar kata-kata danau kabut roh.